hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Baik itu pribadinya, karyanya, dan keberadaannya di antara umat dalam Perjanjian Lama. Saya perlu bahas ini karena banyak di antara kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang salah paham tentang Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Perjanjian Lama, atau berkata bahwa memang Roh Kudus ada tetapi belum dibicarakan di dalam Perjanjian Lama. Namun demikian, untuk kali ini saya mau buktikan bahwa sesungguhnya Roh Kudus ada di dalam Perjanjian Lama, bertindak aktif, namun di dalam Perjanjian Baru nanti ada sedikit perbedaan, terutama dalam hal permanensinya atau keberadaannya yang tetap di antara orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Jadi satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Dan dia adalah Allah yang sempurna. Dia juga terlibat aktif di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Roh Allah, disebut juga sebagai Roh kebenaran. Dia adalah pribadi bekerja aktif dalam hal-hal yang khusus. Kita perlu tahu perbedaan mendasar keberadaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dengan keberadaan Roh Kudus di zaman Perjanjian Baru setelah Roh Kudus turun di antara orang-orang percaya pada hari Pentakosta. Jadi ada 3 hal yang membedakan, bahwa di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus tidak berada secara permanen di antara orang-orang percaya. Roh Kudus hanya dinyatakan kepada orang-orang tertentu untuk tugas tertentu dan untuk waktu tertentu, jadi terbatas. Sedangkan di zaman Perjanjian Baru, setelah Roh Kudus menyatakan diri turun ke dunia pada hari Pentakosta, dia berada di antara umat manusia, di antara kita secara permanen. Jadi dia tidak datang keluar. Beda dengan di zaman Perjanjian Lama. Namun demikian, ia tetap tidak berubah. Ia sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Setidaknya ada 3 hal-hal yang bisa kita ketahui bagaimana Allah Roh Kudus bertindak berkarya di dalam zaman Perjanjian Lama. Yang pertama, Roh Kudus terlibat aktif di dalam penciptaan. Ya, disebutkan di dalam Kejadian pasal 1, misalnya ayat yang kedua, Roh melayang-layang di atas permukaan air. Demikian juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, Allah dalam perundingan ilahi berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah Roh Kudus terlibat aktif dalam penciptaan itu, dalam penciptaan kita sebagai manusia. Kemudian dalam masa Perjanjian Lama juga Roh Kudus terlibat aktif untuk memperlengkapi manusia bagi pelayanan, ya. Roh datang pada orang yang dipilih Allah untuk tugas tertentu dan menganugerahkan kecakapan untuk mengemban tugas itu. Misalnya dalam hal keahlian, ya. Ada di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-3, ya. Ada orang-orang khusus yang diberikan keahlian untuk menerjemahkan apa yang Allah sampaikan kepada Musa untuk dibuatkan kemah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Demikian juga dalam hal kepemimpinan, ya, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10, dalam hal kekuatan secara fisik. Jadi yang pertama tadi, Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Yang kedua, Roh Kudus berkarya untuk memperlengkapi manusia bagi pelayanan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan pengilhaman kepada para nabi. Jadi para nabi itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Jadi seluruh nabi-nabi itu mendapatkan pengilhaman, mendapatkan kemampuan untuk memahami pesan Allah untuk disampaikan kepada manusia, itu karena pekerjaan dan karya Roh Kudus. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Kemudian yang keempat, Roh Kudus juga bekerja dalam menghasilkan kehidupan
yang bermoral baik bagi orang-orang perjanjian lama, terutama dalam tugas-tugas khusus dalam hal-hal tertentu. Kepada pemazmur diberikan kekuatan, diberikan pemahaman, pencerahan untuk memahami bagaimana berbuat baik, bagaimana melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian dalam Mazmur ya, pasal 139 ya, ayat 23 dan 24. Dikatakan di situ, membuat pemazmur menaikkan permohonan supaya hati nuraninya diselidiki dan pemazmur sendiri dipimpin di jalan yang kekal. Itu keempat. Dan yang kelima, Roh Kudus memberikan pengilhaman untuk menubuatkan Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus mengilhami para nabi untuk menubuatkan khusus tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di zaman perjanjian baru. Jadi di sini kita mengerti dan tahu, yakin betul bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh ada, berkarya, bertindak aktif di zaman perjanjian lama. Lalu ada yang mengatakan bahwa tidak ada istilah Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Belum dibicarakan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Oh tidak. Saya mau katakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu ada. Istilah Roh Kudus itu ada. Ada di dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Disebutkan di situ, namun mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berbalik menjadi musuh dan ia sendiri berpegang melawan mereka. Di dalam ayat 11 disebutkan lagi, di manakah dia yang menaruh Roh Kudus dalam hati mereka? Ini ayat yang saya baca ini versi terjemahan tahun 2023 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di dalam perjanjian lama pun Roh Kudus itu sudah dibicarakan sebenarnya. Jadi sesungguhnya ada Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa bedanya Roh Kudus di dalam perjanjian baru? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu keberadaannya di antara manusia, di antara orang-orang percaya, itu bersifat khusus, bersifat temporal, bersifat sementara. Sementara dalam perjanjian baru, Roh Kudus diam secara tetap di antara orang-orang percaya, sekalipun orang itu berdosa. Namun nanti pada akhirnya Roh Kudus berduka. Sementara di zaman perjanjian lama, kalau orang itu berdosa, Roh Kudus keluar. Roh Kudus tidak berada di antara orang-orang percaya. Tetapi di zaman sekarang kita sungguh-sungguh bersyukur. Mengapa? Karena Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, yang membuat kita mampu memahami kehidupan yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan, yang membuat kita mampu melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Karena Roh Kudus mau bekerja sama di dalam kehidupan kita yang benar. Ini yang bisa saya sampaikan bagi kita. Marilah kita senantiasa bersyukur. Marilah kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku.
Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah